Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asmol dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat ya. Dan pastinya gacor. Oke, kita kembali lagi di bongkar tempat curhatnya driver-driver online. Bersama saya Bang Ajib. Edisi spesial pada malam hari ini kita akan mengundang salah satu driver senior di Alam Sutra. Beliau merupakan salah satu ketua Asmol, salah satu komunitas terbesar di Alam Sutra. Bagaimana keseruan kita? Tetap stay tune di bongkar tempat curhatnya driver-driver online. Ajiboy! Oke, sobat bongkar, kita coba hubungi driver tamu undangan kita ini ya. Mudah-mudahan bisa dihubungi. Oke, tersambung. Ya, halo, Pak Bandono ya? Ya, ini saya Bang Ajib nih, Pak Bandono. Iya, betul. Boleh minta ini, Pak Bandono, selokannya nih. Kita mau sharing gitu, ya. Oke, siap. Nah, ditunggu ya, Pak ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Oke, pemirsa, sobat bongkar, kita OTW ke sana, ke selokannya Pak Bandono ya. Oke, ikuti terus kami. Oke, capcus, cekidot. Oke, sobat bongkar, alhamdulillah setelah video dengan telepon dengan yang kita undang yaitu Pak Bandono kalau nggak salah ya namanya ya. Ini udah ada selokannya, ada sesuai titik. Kayaknya sih dia sudah di sini dan sekarang kita akan samperin dia ya. Oke. Cus. Oke. Siap. Pak Bandono. Ya. Selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bandono? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah nih Pak Bandono nih. Ya. Saya tadi nyari selokannya Pak Bandono lu. Oh ya? Tadi hampir nyasar ini. Untung aja dikasih sama kameramen saya nih. Oh iya. Ya. Oh ternyata di sini ya. Iya. Udah lama Pak nungguin saya nih tadi nih. Lumayan. Tadi dengar dari teman-teman malam ini akan mengadakan apa namanya ya bincang-bincang lah. Iya betul. Ini Pak Bandono nih. Saya ini kan apa namanya kebetulan nih kita dari bongkar. Oh ya. iya. Bongkarnya driver online ya. Iya. Tempat curhatnya driver online. Oh gitu, ada tempat curhat ya, ya? ada di sini juga ada, alhamdulillah. Oh, iya. Makanya nih kita lagi nyari driver terutama yang senior Oh, ya iya. seperti Pak Bandono ini. Kalau boleh tahu nih Pak Bandono nih, nama lengkapnya itu siapa Pak Bandono? Oh iya, perkenalkan nama saya Bandono ya, dan saya tinggal di Kebonanas, kebetulan dekat lokasi Alam Sutra, tempat kita untuk mencari nafkah gitu ya. Di Alam Sutra itu, kemudian ya kita tiap hari di Alam Sutra. Kalau dari Kebonanas tuh ke sini biasanya berangkat jam berapa itu Pak Bandono? Kalau pagi itu ya, aktivitas saya nih dari bangun tidur ya, kan, saya 4:30 itu bangun, kemudian sholat subuh dulu, setelah sholat subuh itu beres-beres, kemudian saya sarapan antarkan sekolah, begitu selesai semua di rumah, lalu saya pergi untuk Alam Sutra. Melanjutkan aktivitas yang ternyata Pak Bandono ini ya tanggung jawab dulu di rumah gitu ya, nganterin anak dulu ya, ibadah tidak lupa. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Dan yang tentunya biar rezekinya berkah kan ya. Rumah udah beres baru kita berangkat. Kalau boleh tahu nyampe sini jam berapa itu? Nyampe sini itu sekitar 6:30. 6:30. Ya. Itu sudah on tuh ya. Belum. Belum. Saya kebetulan ada ada langganan juga gitu. Oh gitu ya. Sampingan juga, jadi saya harus bereskan satu persatu. Kemudian nanti setelah kira-kira jam 9 tuh saya baru on. Gitu. Itu apa namanya, Mas Bandono itu kalau ngantar anak itu, kalau boleh tahu anaknya ada berapa Pak Mas? Anak saya itu satu. Anak satu. Kelas 2 SMA gitu ya. Tetap saya tuh setiap mau berangkat kerja itu tetap saya utamakan di rumah dulu. Gitu. Tanggung jawab kita ibadah, betul. tanggung jawab kita untuk keluarga. Betul. Jadi semuanya itu rata gitu ya. Ibadah sama
Allah itu penting. Betul, betul, betul. Kemudian ibadah buat keluarga juga Betul. penting. Baru Nah, kita melaksanakan betul. aktivitas kita untuk mencari nafkah. Nah, ini sobat bongkar ya, yang perlu kita contoh dari driver senior kita, Pak Bandono ya. Jadi ibadah tidak lupa, tanggung jawab keluarga juga diutamakan. Setelah beres baru narik gitu. Iya. Sehingga rezekinya lancar. Amin, ya ya. Allah. Jadi Nah, memang betul. ini Bang Ajib, Ya. ketika kita mau melakukan sesuatu gitu ya, bahwa rezeki itu juga bukan artinya itu atas ya doa istri kita juga, Betul, doa anak juga. Jadi ketika keluarga itu saling mendoakan, insya Allah juga kita aktivitas juga mudah-mudahan lancar. Jadi seperti itu. Betul. Nah, itu Mas Bandono. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Bandono ini kan driver online senior nih ya. Ya. Itu mulai kapan tuh? Mulai narik online itu? Oh ya. Atau sebelum ini dah? Sebelum narik nih. Kalau boleh tahu itu dulunya sebelum narik itu apa? Dulu saya waktu itu tahun di 2022 pernah kerja di bandara gitu ya, di teknisi. Kemudian berjalan waktu hampir 15 tahun saya di sana. Ya saya alhamdulillah ketika ada kemarin COVID gitu ya, sebelum COVID lah, itu saya pensiun dini. Gitu. Kemudian saya berpikir apa ya yang kira-kira itu bisa menggantikan apa namanya untuk saya mencari uang. Nah, kebetulan saya mencoba untuk menjadi driver online. Ya, itu di tahun 2018 ya. 2018 ya, lumayan lama ya. Berarti kurang lebih 6 tahunan ya, berarti ya. Yang lalu. Wah, mantap itu kalau ibaratnya 6 tahun itu kalau nyuci mobil udah dapat 2 itu ya. Benar nggak? Iya. Benar. Nah, tapi walaupun begitu, saya itu seperti apa ya? Kan dulunya kerja gitu ya. Iya, benar. Jadi walaupun saya jadi online itu perasaan saya masih tetap kayak orang kerja gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi aturan-aturan yang saya laksanakan, disiplin waktu, betul. disiplin apa namanya kita mencari uang tetap berjalan seperti dulu, nggak ada berubah seperti itu. Jadi memang sebuah apa namanya manajemen waktu itu memang kita harus jaga benar-benar. Itu kalau compare kan tadi kan Mas Bandono katanya dari pensiunan di bandara tuh ya. Kalau boleh tahu nih ya, bisa di share di mana di Sobat Bongkar ini pemasukannya itu perbandingannya kalau untuk pendapatan mana itu yang lebih unggul? Kalau boleh tahu nih, boleh di share. Oh iya. Ya. Dibanding sama yang kerjaan dulu. Iya. Boleh. Sebenarnya karyawan itu kan cuma status ya. Iya, betul. Karena kita berstatus sebagai karyawan. Betul. Kemudian gaji kita itu udah ketahuan kalau misalkan kita gaji bulanan ya kan. Jadi mau kerja nggak kerja ya kita dapat uang kan. Betul. Dan kalau online itu kan kita kerja harian. Kalau kita nggak kerja hari ini ya hari ini kita nggak dapat uang seperti itu. Betul. Cuman perbandingan masalah pendapatan itu saya rasa juga nggak begitu jauh sih. Artinya ya masih oke lah. Masih oke ya. Buat keluarga, buat keperluan Mas Bandono semua bisa tercukupi ya. Tapi alhamdulillah gini Bang Adi, ketika dulu saya itu kerja gitu ya, itu kan mentang-mentang mungkin nanti tanggal 1 gajian gitu ya. Betul. Itu apa pola pikir yang kadang-kadang membuat kita itu wah nanti saya hidup di sini nanti ada yang bayarin. Betul. Nah itu bedanya. Tapi ketika kita di online, kalau hari pokoknya kalau nggak ada uang ya saya nggak akan kayak belanja gitu kan. Seperti itu. Benar. Jadi ternyata itu keberkahan itu lebih ada di sini. Lebih ada di online ya. Betul. Ini kan dunia online ini ya. Ada Grab, ada Gokar. Nah, Mas Bandono ini mainnya apa nih, Grab atau Gokar nih? Dulu saya pernah main Gokar, Grab ya, main jauh-jauh. Manapun saya bawa sama Ajib Grab gitu ya. Iya. Sama Bang Margo, Bang Riki. Kalau orang jauh-jauh biasanya suka bawa balsam hot cream gitu biasanya itu. Atau kalau nggak cabe. Paling sedih itu gini Pak Ajib, kita bawa jauh gitu ya. Tadi Bogor, tadi Depok, kadang-kadang nggak dapat penumpang terus matas gitu kan. Itu habisin bensin kan. Betul. Kemudian waktu itu ada teman kita ya, Bang Riki namanya. Iya. Jadi dia mengajak saya main Gokar aja. Oh gitu. Jadi kenal. Dia bilang begini, Mas, coba dia main Gokar. Nanti kalau main Gokar nggak akan bisa, pasti apa namanya nggak akan balik-balik lagi deh. Seperti itu. Iya. Ternyata benar memang. Ya itulah yang saya jalani sampai saat ini. Nah itu
kan di berarti Gokar ya sekarang ya. Ya. Nah, itu kalau Gokar itu Mas Bandono itu main jauh apa main dekat? Oh, kebetulan gini, apa namanya, saya udah capek ya main jauh gitu ya, tahu sendiri pengalaman udah gitu ya, udah capek waktu, capek tenaga gitu kan. Ternyata saya coba untuk main yang pendek-pendek itu lebih enjoy sih, lebih asik. Lebih asik ya. Ya ibadah tetap terjaga. Betul. Iya betul. Jadi saya untuk saat ini ya main pendek-pendek aja. Ya, jadi itu sejarah singkatnya Mas Bandono di dunia online. Tapi kita dapat bocoran ini dari tim kreatif Gokar. Apa itu? Ini dari IG-nya Mas Bandono ini katanya Mas Bandono ini salah satu ketum Asmol ini di Alam Sutra ya. Apakah benar ini Mas Bandono? Coba itu ceritakan. Oh iya, kebetulan memang benar. Jadi di Alam Sutra itu ada yang namanya grup Asmol. Oh iya. Jadi sebenarnya apa namanya di Alam Sutra itu ada beberapa grup, gitu kan. Tapi alhamdulillah di sini ada grup Asmol yang saya rasa ya orang-orangnya juga udah dewasa, kemudian punya pola pikir yang ke depan. Jadi akhirnya saya bergabung di situ, kemudian ya teman-teman mencoba untuk apa namanya membuat grup dan kita coba bikin struktur yang bener deh, biar nanti kegiatan seperti apa ya terstruktur seperti itu. Oh gitu. Jadi kumpulan dari teman-teman online, teman-teman yang hari gitu ya. Itu kalau boleh tahu kapan itu terbentuknya? Mulai kapan itu? Nah sebenarnya Asmol sendiri itu kan udah lama ya, di tahun 2017 itu udah ada. Oh 2017, berarti sudah sekitar 9 tahun. Jadi yang saya bilang di awal tadi, 7 tahun. Ya, saya bilang tadi bahwa di Alam Sutra itu ada beberapa grup, beberapa komunitas. Betul. Ada Asmol, ada GTR, ada yang lain-lain. Betul. Tapi yang saya lihat sekarang ini yang masih solid, yang masih apa namanya, yang masih berdiri itu Asmol itu. Oh alhamdulillah ya benar. Ya. Kemudian karena itu udah waktu itu belum terbentuk ya namanya kayak struktur gitu kan. Kemudian dengan berjalannya waktu kira-kira tahun ke-5 kayaknya ya kita coba sama teman-teman itu untuk ayo kita Asmol kita apa namanya kita rapikan, kita benahi, kita perbaiki ya paling tidak ada strukturnya lah. Jadi sekarang strukturnya dengan kepemimpinannya Mas Bandono ini lebih solid ya alhamdulillah insya Allah ya. Betul. Itu kalau sekarang nih berapa itu jumlah anggota yang ada di Asmol? Kurang lebih kira-kira ada berapa tuh? Saya cerita dulu Mas untuk awal-awal dulu ya. Iya boleh. Itu mungkin ada sekitar 10 orang, kemudian tambah lagi 15 orang, kemudian sekarang syukur alhamdulillah ada teman-teman bergabung dari grup lain ya. Coba kita compare jadi satu, itu ada sekitar hampir 60-70 orang. Wow, amazing, banyak sekali ya. Hanya angka lu gokil lu, bener. Iya benar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya Asmol ini kedepannya makin solid ya, makin berkembang, amin. Ya. Itu juga doanya teman-teman. Betul. Kekompakan, ya. Betul. Salah satu ya kekompakan. Betul. Ya, emang kalau suatu komunitas itu tanpa kekompakan akan hancur, betul. Akan hancur itu betul. Tentunya dengan visi misi yang sama ya. Nah itu kalau visi misinya itu seperti apa tuh? Nah Asmol itu ke depannya. Pertama kan tadi kita udah bercerita ya bahwa Asmol itu udah terstruktur dengan baik. Betul. Di sana ada pembina, di sana ada ketua, ya. Kemudian ada sekretaris bendara, pokoknya strukturnya lengkap lah. Betul, terstruktur ya. Kemudian struktur kita rapikan, kemudian kita harus punya tujuan. Tujuannya adalah kenapa Asmol itu harus didirikan, kita tujuannya untuk apa namanya saling membantu, saling tolong menolong antara satu dengan lainnya, gitu ya. Misalkan gini, ketika ada teman-teman kita yang kena kedukaan, kemudian musibah, sakit dan lain sebagainya, kita tuh coba untuk di sini ada nakas lah ya, nakas ada dan yang lain. Betul. Itu selalu kita fokuskan gitu. Itulah adalah suatu kebersamaan yang kita jaga dari awal sampai saat ini. Gitu. Jadi walaupun kita tuh bekerja di jalanan, tapi tetap tolong menolong, saling membantu, gitu ya. Itu tetap kita apa namanya jalankan dengan baik. Berarti suasana Asmolnya ini benar-benar kekeluargaan ya, saling peduli, saling melengkapi satu sama lain. Itu wah benar itu. Itu bisa dijadikan contoh untuk komunitas-komunitas yang lain seperti Asmol ini ya salah satunya ya.
mudah-mudahan komunitas-komunitas yang lain bisa mencontoh seperti Asmol ini ya. Betul. Nah, dengar-dengar nih ya, apa namanya, Asmol ini kayaknya punya suatu proyek nih. Gimana ke depannya nih? Proyek apa yang akan dikedepankan oleh Asmol ini rencananya? Itu juga ide dari teman-teman ya. Bahwasanya di Asmol itu sebenarnya Bang Ajib banyak sekali dulunya itu mereka itu punya bakat ya kan. Di situ juga ada istilahnya ada bekas manajer gitu ya, ada bekas orang yang apa namanya yang ahli-ahli di bidang seperti kayak YouTuber, kemudian ada di bidang apa namanya kegiatan tentang hal-hal yang baik lah, yang nah itu tadi kemarin coba kita berbincang-bincang, ayo Asmol ini coba kita kembangkan supaya apa namanya kita tidak berhenti di sini aja, ya, supaya Asmol tidak hanya untuk cuman mencari uang jalanan, artinya ngumpul-ngumpul aja bukan. Kita apa namanya adakan hal-hal yang positif ya kan, dan hasilnya itu nanti ya buat grup juga, buat teman-teman juga seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Asmol ini proyeknya sangat visioner gitu ya. Nah, jadi kedepannya nih, saya sih berharap mudah-mudahan ya Asmol ini tentunya lebih berkembang. Amin ya Allah. Tidak hanya di Tangerang nih, tapi Jabodetabek bahkan internasional. Amin. Oh iya, ini ngomong-ngomong nih ya, kita balik lagi nih ya. Ini Mas Bandono kan mobil ini kayaknya bagus juga nih saya lihat ya. Oh lumayan. Mobil pribadi nih ya. Pribadi lah. Ya, kemarin saya juga review, tapi dia mobilnya dari salah satu apa namanya aplikator gitu, dia rental. Nah, tapi kalau Mas Bandono ini mobil pribadi ya. Pribadi, alhamdulillah ya. Jadi berkat ya doa anak istri dan teman-teman semua. Alhamdulillah ya, benar. Kita nggak mungkin apa namanya suatu hal tadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Semua pasti ikut campur dalam hal itu. Kalau berhubungan dengan mobil nih ya, pasti tentunya ada perawatan ya kan, ada kerusakan atau apa. Nah, itu Mas Bandono itu kalau apa namanya, kalau ngumpulin tuh per hari atau per bulan atau gimana tuh supaya perawatan mobil ini, supaya mobil ini selalu terjaga perhatian. Saya ada manajemen ya, jadi ada beberapa manajemen keuangan ya, memang harus saya sisihkan. Gitu ya. Kebetulan juga mobil masih nyicil Bang Haji. Ya wajar lah, itu anak online rata. Saya harus ini tetap. Bahkan itu ada teman saya ya, teman saya dia nyicil ya. Sampai sekarang ada 2 bulan yang nunggak. Oh gitu. Nah itu dia. Makanya itu ya, gimana tuh ngaturnya? Segala sesuatu harus ada manajemen. Iya betul. Kita pendapatan berapa, kita untuk servis berapa, untuk berapa, untuk rumah berapa. Coba disisihkan. Disipil boleh, disipil oleh sobat bongkar ini coba. Kebetulan untuk mobil ini berapa? Kebetulan mobil saya ini kan cicilan sebulan kan 3 juta gitu ya. Berarti saya harus ngumpulin uang tuh 100.000 harus untuk mobil ini, setorannya gitu ya. Iya. Dan kebetulan kan belum ada perawatan nih, jadi saya belum arahkan ke sana. Gitu. Saya tabung nanti untuk persiapan perawatan. Gitu ya, betul. Jadi apa namanya, tentunya ada manajemennya ya, ada terjaga ya. Betul. Nah, kalau berhubungan dengan mobil perawatan, Asmol sendiri ini punya montir nggak? Nah itu dia. Kan kalau setiap driver itu pasti keluarnya tentang perawatan, entah itu ban, entah itu oli, ya dan sebagainya ya. Asmol sendiri ini punya kan montir supaya driver-driver ini yang belum tahu, siapa saja dengan tahu adanya Asmol ini ada montir bisa bergabung. Coba bisa diceritakan itu. Itulah uniknya Asmol. Nah, gimana? Jadi Asmol itu semua ada Bang Haji. Mantap ya. Ada ya kan? Gitu semua ada. Lengkap banget ya. Multi talent lah. IT-nya ada ya kan. Bener-benernya ada. Badu sulap juga ada ya. Badu sulap. Iya. Dan tadi nanya masalah montir. Kita itu ada namanya Mas Gondrong gitu ya. Mas Gondrong. Mas Gondrong itu anggota Asmol, yaitu apa namanya, bengkelnya cukup murah meriah dan ya lumayan ekonomis lah. Ya oke buat apa namanya perawatan, ganti oli. Bahkan teman-teman itu kalau misalkan ada problem gitu ya, apa namanya, tetap kita arahkan ke sana. Gitu. Tapi kalau ada SOS itu ya kita coba datengin dulu. Misalnya kalau kita udah
datengin teman nanti referensinya ke sana. Jadi udah siap semua. Udah siap semua. Mas Gondrong itu ya. Mas Gondrong. Mas Gondrong itu kalau teman atau sobat bongkar ini atau sobat asmol ini, kalau seandainya ada suatu kejadian di jalan, bisa nggak itu dipanggil Mas Gondrongnya ini? Kebetulan dia juga agak sibuk ya, mungkin kalau keadaan lagi apa namanya nggak ada kerjaan bisa ya, bisa buat gitu. Nah itulah dia salah satu keunggulan daripada Asmol ya, dia mempunyai montir sendiri ya. Ya, tadi saya lupa. Boleh. Ya. Jadi Asmol itu kan ada beberapa wilayah ya. Bukan hanya di Alam Sutra gitu ya. Kita ada di Gading, ada di Gerah Raya, ada di BSD. Oh, jadi luas ya. Luas ya. Nggak hanya di Alam Sutra berarti ya. Nggak cuma di Alam Sutra. Makanya anggota kita banyak kan. Jadi ketika nanti ada masalah di Gading misalkan, nanti koordinator di sana kita boleh ada masalah. Jadi kekompakan kita saling jaga ya, saling jaga betul. Nah, ini apa namanya? Boleh dong, saya pengen tahu dong namanya online kan kita pengen namanya kita ini di acara bongkar nih. Ya. Kita pengen bongkar nih di dalam Bandana ya. Boleh nggak nih? Apa aja sih yang ada di dalam mobil ini? Biar sobat bongkar ini pengen tahu nih apa aja. Boleh ya sambil kita ya kameramen bisa ya ikut ya. Oke sobat bongkar, yuk kita bongkar dalamannya Mas Bandono. Salah, mobilnya Mas Bandono ya. Oke, cus. Ya. Di sini ya Mas ya. Ya. Oke. Nah ini. Oke. Oh dari belakang dulu ya. Boleh. Tapi ada lampunya ya ini Mas Bandono. Boleh. Dinyalain apa gimana ya? Boleh saya nyalain ya Mas ya. Mohon izin ya. Mohon izin ya. Oh. Ternyata. Nah ini pemirsa ya. Ada tisu. Jadi mungkin buat customer kali ya, Mas Bandono ya. Iya, depan komplit. Iya, buat tisu ya. Ini ada. Kalau segini sih udah standar SOP-nya dari Gokar ini ya, udah bersih ya. Ini ada. Oke ya. Dari keadaannya bersih ya. Mantap ya, bener. Mobilnya sangat rapi ya. Oke, kita lihat di depannya ya. Tisu basah ada apa namanya? Nah, ini ternyata ada tisu basah ya. Mungkin buat Mas Bandono atau buat customer kalau mau cuci tangan darurat ya. Nah ini tentunya ada apa nih? Kalau buat nih, apa nih Mas? Kumur. Kumur-kumur ya, Listerin ya buat napas segar ya. Maaf nih nggak komersil ya. Ya ini biar menjaga aroma mulut ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas Bandono ini ngerokok Pak? Enggak. Oh enggak ya. Oh pantesan mobilnya rapi ya. Nah ini apa nih Mas? Kenapa? Itu saja. Oh sajadah buat sholat ya. Oh mantap ya. Alhamdulillah. Ini masuk apa gimana nih modelnya nih? Lewat sana. Lewat sana ya saya. Oke lewat sana ya. Boleh Mas. Mas lewat sana ya. Iya nggak apa-apa. Saya di sini. Di sini aja. Saya ikut ya. Oke. Saya ikut ya. Kita ikutin ya dari pintu supirnya ya. Iya. Sini ada perlengkapan lebih komplit lagi. Apa ya? Di sini ada. Wah apa aja nih? Boleh saya duduk nih Mas Bandono. Boleh duduk ya. Wah kita spill ya. Iya. Ini Listerin ya sudah habis ini. Minyak wangi ya. Baju ya. Tentunya buat pelayanan ya. Iyalah buat pelayanan ya. Betul supaya rapi. Cuci tangan. Ini embody. Ini buat baju juga. Oh baju mantap ya. Supaya kita tuh untuk menjaga kenyamanan customer lah. Betul. Ini perlu dicontoh nih kerapian, kebersihan, tidak hanya mobil tapi orangnya juga rapi. Iya, betul banget. Biar mendapatkan pelayanan kita. Betul. Bintang 5. Oh, bintang 5. Betul ya. Apalagi nih yang kita spill ya. Iya. Kita spill sudah semua ya. Tidak banyak aksesoris mobilnya Mas Bandono ya. Semuanya tertata rapi. Tentunya mobil tahun berapa ini? 2024. Oh masih sehat tentunya ya. Alhamdulillah ya. Ya jadi bisa dijadikan contoh supaya apa namanya driver online di daerah Alsut ini memiliki mobil seperti ini ya. Oke. Kita balik lagi ke situ yuk Mas. Oke yuk. Seru juga ya tadi ya. Ya dalamannya itu apa rapi. Benar. Jadi ternyata driver itu dicerminkan dari kendaraannya. Kalau kendaraannya rapi,
maka penilaian penumpang tentunya drivernya juga rapi. Nah itulah satu paket ya. Terus sepakat ya. Alhamdulillah. Katanya gini. Iya gimana tuh? Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Nah betul betul. Jadi saling berkaitan. Iya betul. Makanya teman saya tapi anehnya nih ada yang bilang ada kebersihan sebagian dari iman, tapi kantongnya bersih juga. Jadi sedih juga itu masalah. Ya katanya bersih, tapi kantongnya bersih juga ya. Jadi yang bersih itu bukannya kantong ya, tapi yang bersih itu baju kita, kendaraan kita ya, bukan kantong yang bersih ya. Nah dari ngomong-ngomongin kantong nih, Mas Bandono, kalau boleh di-spill di Sobat Bongkar ini, pendapatan per hari itu berapa? Kalau boleh di-spill ya, dapat berapa? Bensin berapa, buat di rumah berapa, gitu boleh. Dari pendapatan berapa, bensin berapa, sama buat di rumah berapa, boleh. Karena kita kerja di jalan itu kan pendapatan itu kan nggak artinya kadang nggak stabil, fluktuatif ya. Kadang kita dapat 500, kadang kita dapat 400. Itu bersih apa kotor tuh 500? Itu kotor. Oh kotor. Buat bensin, yang mungkin 50 buat jajan lah. Dan di rumah 200. Oh yang di rumah 200. Ada juga mungkin ada. Mobil 100. Ya. Ya. Masih ya bersyukur lah. Masih bersyukur ya. Oh iya. Tetap walaupun banyak tinggal betul. Lumayan ya. Jadi ternyata Mas Bandono ini nyimpan di rumah 200, lumayan itu, alhamdulillah ya. Benar. Yang penting kan berkah. Betul, yang penting berkah ya. Biar banyak tapi berkah. Iya, iya itu dia. Oke, Mas Bandono ya. Sudah banyak nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita closing, saya mohon izin ya. Nanti kan rencana Bongkar mau review bengkelnya Asmol nih. Oh iya. Siapa namanya tadi? Mas Gondrong. Nah, Mas Gondrong. Boleh nggak nih kita nih? Boleh. Kita tuh di Asmol itu selalu terbuka, Mas. Oh iya. Apapun itu, apapun hal tentang Asmol, mau nanya tentang apa, kita selalu terbuka. Oh iya. Nanti kita coba sana. Betul. Boleh ya. Ya, kita lihat suasana di sana, kerjaannya Mas Gondrong biar tahu ya. Sobat Bongkar ini biar tahu ya. Alhamdulillah ternyata Asmol ini membuka untuk kita untuk lebih berkembang lagi. Oke, pemirsa Sobat Bongkar, seru juga aktivitas kita pada malam hari ini ya, dengan keluh kesah kita, curhatan driver, sharing kita tentang online, tentang Asmol tentunya, dan kami berharap mudah-mudahan Asmol terus berkembang, makin solid dan jaya. Oke, Sobat Bongkar, mungkin itu saja dari kita ya. Di Sobat Bongkar, dimanapun Anda berada, jangan lupa stay tune terus di Bongkar, tempat curhatnya driver online. Aji Pai!